Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Azwar MSI sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kamaludin, NIM saya 112305 11000129. Saya dari kelas Jurnalistik 1D. Di sini saya akan menceritakan kembali dari hasil karya saya sendiri dengan buku novel berjudul Perahu Kertas. Novel ini dituliskan oleh Dewi Lestari. Penerbitnya itu dari Bentang Pustaka Yogyakarta dan Rudet Pustaka Sejati dan Bandung. Buku ini tahun terbitnya pada bulan Agustus 2009. Buku ini bercetak tebal pada 444 halaman. Dan saya akan menjelaskan lagi biografi dari Dewi Lestari itu. Jadi, Dewi Lestari Simangkunsong akrab dengan nama Dewi Lestari, lahir di Bandung pada tanggal 20 Januari 1976. Demikian biasa dipanggil adalah seorang penulis dan penyanyi pop. Dia awal bergabung anggota trio vokal Rida Sita Dewi atau disebut RSD. Dia itu banyak album-album yang diluncurkan dari tahun 1995 sampai 2008. Seperti album Antara Kita, Satu of Cell. Sebelumnya, dia bergabung ke Rida Sita Dewi, juga pernah menjadi backing vokal untuk Iwaka atau Java Jive dan Chris. Karya-karya Dewi Lestari bukan hanya di musik saja. Dia juga seorang penulis hebat dengan karya-karya terkenal seperti karya pertamanya yang meledak adalah Supernova 1 dengan berjudul Kesatria Putri Bintang Jatuh. Novel ini dirilis pada Februari 2001. Dan pada tahun 2012, Perahu Kertas ini diadaptasi menjadi film yang dibintangi oleh Maudy Ayunda, Adipati Dolken, Reza Rahadian, dan lain-lain. Banyak juga yang diadaptasikan menjadi film seperti Filosofi Kopi dan yang terakhir Ben dan Jody. Di sini saya akan menceritakan sinopsis cerita dari buku novel Perahu Kertas. Jadi, kisah ini berawal dari Kenan yang baru saja lulus SMA. Setelah 6 tahun tinggal di Amsterdam bersama sang nenek. Padahal Kenan lebih senang menjadi artis atau pelukis seperti ibunya dibanding businessman seperti yang ayahnya inginkan. Walau Kugi sadar pendongeng mungkin bukan profesi yang mudah diterima masyarakat, ia tetap menempuh studi di Fakultas Bahasa. Kenan dan Kugi bertemu berkat Noni dan Eko. Seiring waktu mereka berdua saling mengagumi dan tanpa sadar saling jatuh cinta dalam diam. Kugi dan Kenan akhirnya tidak mengungkapkan perasaannya dan lebih memilih berkencan dengan orang lain yang mana membuat persahabatan mereka renggang. Akhirnya ia memutuskan tinggal di Ubud, Bali bersama sahabat ibunya yaitu Pak Wayan. Kisah petualangan yang ditulis Kugi menjadi bekal Kenan menghasilkan lukisan serial yang bagus. Akhir dari kisah persahabatan dan percintaan mereka penuh kejutan. Dan yang saya tahu, unsur intrinsik dari buku novel Perahu Kertas ini, temanya itu persahabatan dan percintaan. Alurnya itu jika dilihat jalan ceritanya, novel ini menggunakan alur cerita maju. Latarnya itu di lokasi Amsterdam, Jakarta, Bandung, dan Bali. Untuk latar waktu juga beragam, mulai dari pagi hari, siang hari, serta saat sore hari hingga malam hari. Untuk latar suasana juga beragam, mulai dari cemburu dan percintaan. Amanat yang bisa diambil dari novel Perahu Kertas ini, agar kita tetap berpegang teguh kepada impian atau cita-cita yang kita punya.
Tokohnya itu ada Kugi, Kenan, Noni, Eko, Karel, Ludelasmi, Wanda, dan Remy. Jadi sudut pandang dalam novel Perahu Kertas ini yaitu yang digunakan adalah orang ketiga. Terlihat dari beberapa penggunaan kata dia dan ia dalam novel Perahu Kertas. Gaya bahasa yang menonjol dalam novel ini adalah gaya bahasa perbandingan seperti bak, umpama, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan juga tidak hanya bahasa Indonesia saja, ada beberapa bahasa Belanda di awal cerita ini. Dan yang saya ketahui, yang saya sudah membacakan buku novel ini, penokohan atau karakter novel Perahu Kertas ini, yang pertama itu ada Kugi. Dia itu gadis unik berbadan mungil, penuh imajinasi, periang, sosok yang spontan dan cenderung berantakan. Yang kedua itu ada Kenan, mempunyai karakter yang penuh akan kejutan, cerdas, dan berjiwa seni. Yang ketiga itu ada Noni. Dia itu mempunyai karakter yang dewasa, sabar, dan telaten. Yang keempat itu ada Eko. Dia itu mempunyai karakter yang sahabat baik. Dan yang kelima itu ada Karel, mempunyai karakter yang kepercayaan. Yang keenam itu ada Lude Laksmi. Dia itu mempunyai karakter yang anggun, pemalu, cerdas, dan perhatian. Wanda itu mempunyai karakter yang baik hati. Dan yang ke-8 itu Remy, mempunyai sifat yang ramah, perhatian, dan romantis. Dan di sini saya akan menjelaskan dari interpretasi yang saya ketahui selama saya baca buku novel Perahu Kertas itu. Yang pertama adalah latar belakang sosial budaya. Jadi latar belakang sosial budaya itu penulis ingin menyampaikan kepada kita para pembaca bahwa wajar kita punya banyak mimpi, cita-cita, tujuan, dan yang lainnya. Tapi kita juga harus siap dengan kenyataan-kenyataan yang akan menghadapi kita dalam mengejar impian. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel buku Perahu Kertas lainnya adalah nilai-nilai pendidikan, karena biar bagaimanapun pendidikan tetap yang terpenting dan harus dijalankan. Terus yang kedua itu adalah latar belakang interpretasi karya. Jadi konflik yang disajikan di dalam novel Perahu Kertas ini sangat menarik, di mana novel itu banyak menyampaikan tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di dunia ini. Konflik yang diangkat dalam novel juga bisa dibilang relatable dengan keadaan remaja-remaja di kuliah saat ini. Selain banyak memiliki konflik yang menarik untuk dibaca, novel Perahu Kertas juga tentunya banyak mengajarkan kita akan hal-hal positif. Dan yang saya ketahui adalah buku novel Perahu Kertas ini dia mempunyai hasil karya sendiri. Jadi yang pertama itu dia sudah menerbitkan buku novel itu dengan berjudul Perahu Kertas. Dan Dewi Lestari ini juga pernah berbakat menjadi film dengan berjudul Filosofi Kopi. Dan yang ketiga ini Dewi Lestari juga dulunya penyanyi. Dan di sini saya akan menyimpulkan hasil dari buku novel ini. Setelah melihat kelebihan novel ini yang lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya, saya dapat mengatakan novel ini sangat menarik untuk dibaca bagi semua kalangan, terutama para remaja-remaja yang sedang berusaha meraih cita-citanya. Gaya bahasa yang mudah dipahami, nilai-nilai positif yang terkandung novel ini dapat menginspirasikan ataupun memotivasi para remaja sekarang untuk menggapai cita-cita masing-masing. Kesan saya selama membaca buku novel Perahu Kertas ini adalah sangat menyarankan novel ini layak untuk dibaca dan cocok bagi kalian pecinta cerita persahabatan dan percintaan karena mengandung banyak nilai positif, memotivasikan untuk menggapai cita-cita. Demikian yang saya menceritakan kembali buku novel Perahu Kertas ini. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.